هنا رمضان مفتاح ودرب الجود بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi kita beribu-ribu kenikmatan. Alhamdulillah kita diberi kenikmatan sehat pada hari ini sehingga kita dapat berkumpul untuk melanjutkan kajian pada hari ini. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarganya, sahabat, dan seluruh pengikutnya, dan ke kita semua sampai yaumul akhir. Kajian ini diselenggarakan oleh Majelis Taklim Safir. Pada pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Ensiklopedia Sholat, dan kita sudah masuk pada pembahasan keutamaan sholat jamaah. Pada kajian yang lalu kita sudah bahas poin 1 sampai dengan 10. Kali ini kita akan melanjutkan pada poin 11. Alhamdulillah Pak Ustadz Agus Hendra sudah siap menyampaikan kajiannya. Kepada Pak Ustadz dipersilakan. Cek, kedengaran Pak? Kedengaran Pak, tapi agak terputus-putus. Sebentar. Lagi pindah-pindahan jadi. Cek, kedengaran? Ya, kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah pada hari ini kita ketemu di Majelis Taklim Safir. Semoga jadi amal jariah buat para pengurus adanya pengajian ini. Mudah-mudahan keluarga besar Majelis Taklim Safir di Emerald Town House Allah limpahkan pahala yang berlimpah buat para pengurus, juga Allah berikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Baik, Pak Pujo, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Ensiklopedia Sholat Masjid Jilid 1 bab sholat jamaah ya. Sudah sampai poin 10 kemarin. Kita sekarang masuk 11. Baik, kita sedikit review aja. Sholat jamaah tentunya sangat penting ya bagi laki-laki khususnya. Baik itu dia dilakukan di musola seperti musola townhouse atau di masjid besar seperti masjid manapun, termasuk Masjid Aqsa. Yang penting musola dan masjid itu tidak ada bedanya. Cuma bedanya biasanya kalau di Indonesia musola itu kecil, di masjid itu besar. Penting besar atau kecil, apakah di dalamnya didirikan sholat berjamaah, itu yang terpenting. Karena betapa banyak masjid-masjid besar, ya isinya kayak musola ya. Ya, masjid besar tapi isinya kayak musola gitu. Tapi musola kecil, isinya kayak masjid besar. Yang penting adalah bagaimana memakmurkannya. Nah, salah satunya tentunya buat laki-laki untuk memakmurkan sholat berjamaah.
Sedikit aja, sholat jamaah tentunya pahalanya besar, yang sering kita dengar 27 kali lipat. Kemudian selanjutnya, yang kedua, dengan sholat jamaah Allah akan memberikan perlindungan kepada pelakuan dari syaitan. Dengan sholat berjamaah, maka kita terlindungi dari syaitan. Jadi sholat sendirian, kalau dia betah, Pak Pujo, dia betah banget sholat sendirian. Berarti ada masalah tuh. Ya, kalau ada orang betah banget sholat sendirian, ya, dalam arti kata dia senang banget kalau sholat itu di rumah gitu ya, dan merasa enjoy dengan sholat di rumahnya. Nah, ini takutnya ada masalah. Karena apa? Karena setan ini mengganggu orang yang sholat sendirian sebenarnya. Jadi kalau dia merasa enjoy, berarti sebenarnya ada masalah dengan dirinya. Ya, jadi dengan sholat berjamaah Allah akan berikan perlindungan. Kemudian yang ketiga, sholat jamaah bertambah banyak, bertambah jumlahnya, bertambah banyak juga keutamaannya. Ya, jadi makin banyak sebuah masjid itu jamaahnya, sholat itu jamaahnya, maka makin besar keutamaannya. Bagaimana kalau Masjidil Haram tentunya? Ya, luar biasa, sangat besar pahalanya, makanya banyak jamaahnya. Kemudian bebas dari sifat munafik dan dari neraka kalau bisa sholat 40 kali Pak Pujo. Bisa sholat 40 kali berjamaah di masjid 40 hari. 40 hari. Ya, 40 hari bisa sampai 40 hari itu sholat berjamaah. Maka sebentar Pak Pujo. Masalah. Kedengaran Pak? Masih kedengaran? Daerah Pak. Daerah nih. Ya. Jadi makin besar, jadi siapa yang bisa sholat 40? Kayaknya berat nih Pak, karena nggak ketinggalan takbiratul ihram. Ya, kadang udah 20, besoknya macet. Ya, ini 20 hari ya, bukan arba'innya bukan di Madinah, bukan ini. Arba'innya bukan 40 kali, tapi 40, bukan 40 kali, tapi 40 hari. Ya, 40 hari bisa sholat berjamaah, Masya Allah. Luar biasa. Pernah Pak? Ya, berat Pak. Kadang-kadang. Kalau jamaah sih bisa ya, tapi nggak ketinggalan takbiratul ihramnya itu yang berat ya, yang berat, Masya Allah. Apalagi subuh ya, mules terus. Terus yang kelima, mengerjakan salat subuh jamaah, dia udah jamnya sampai masih waktu sore. Insya Allah siapa yang salat berjamaah Allah akan jamin sampai dia masuki waktu sore. Kemudian bahkan di sini ya, siapa yang ngerjain sholat subuh berada dalam jaminan Allah. Jadi orang-orang dulu itu ditakutin kalau rajin sholat subuh berjamaah. Jadi siapa yang rajin sholat subuh berjamaah, maka urusannya kalau gangguin Pak Pujo, urusannya sama Allah langsung. Siapa yang gangguin orang yang sholat subuh berjamaah, urusannya sama Allah langsung. Ya, maka hati-hati dengan orang-orang yang rajin sholat subuh berjamaah. Kalau sekarang kan orang ditakutin karena jabatan, karena mungkin dia punya kekuasaan. Tapi kalau orang dulu itu ditakutin karena orang itu rajin sholat subuh berjamaah. Ya. Kemudian siapa yang ngerjakan sholat subuh berjamaah, kemudian duduk. Nah ini kalau habis sholat subuh ya, duduk sampai terbit matahari. Buat ibu-ibu bisa di rumah ini. Ya, tapi kalau buat bapak-bapak di masjid, maka dapat pahala haji dan umrah. Jadi kalau kita sholat subuh itu pahalanya udah umrah, pahalanya udah haji. Kemudian Pak Pujo menuntut ilmu di masjid, itu pahalanya udah haji. Tadi musala menuntut ilmu ada kajian. Kemudian yang ketiga, sampai syuruk, nungguin sampai sholat duha, ya, itu udah 3 kali haji, 3 kali umrah. 3 kali haji, 2 kali umrah. Masya Allah tuh. Ya, bahkan sholat sunnahnya kayak umrah. Ya, orang yang sholat sunnah di masjid, pahalanya kayak umrah. Sholat wajib di masjid, pahalanya kayak haji. Jadi kita dapat pahala haji itu setiap hari bisa sering. Mungkin ini alternatif ya buat orang yang daftar hajinya lama. Pak Pujo jadi berangkat? Belum tahun ini Pak. Belum tahun ini, belajar dulu ya. Ya. Belajar ya, bukti pengalaman tuh. Soalnya travelnya sama deh. Ya, Masya Allah. Kembali lagi bahwa ketika kita pengen dapat pahala haji, itu mudah sekali. Tapi kalau untuk berangkat haji kan susah.
Sekarang ada yang daftar sampai dapat 2040 ya, 2040 sampai kapan? Makanya udahlah ya, cari pahala haji aja. Kemudian pahala Isya bersubuh dan subuh dan berjamaah, Isya dan subuh berjamaah ini besar sekali. Ya. Kemudian bahkan malaikat ya suka berkumpul di waktu subuh dan asar. Maka siapa yang sholat subuh dan asar berjamaah, dia disaksikan oleh para malaikat. Kemudian ini review yang kemarin yang sudah kita bahas. Allah bangga pada sholat jamaah. Masya Allah ya. Kita bangga sama Allah. Terus, ya benar kan? Kita bangga sama Allah. Kita hambanya. Allah beri apa yang kita mau semuanya. Walaupun kita masih semaunya. Allah beri apa yang kita mau. Walaupun ibadah kita masih semaunya. Ya. Allah bangga. Dengan sholat berjamaah ini membuat Allah Subhanahu Wa Taala apa? La ya'jabu minas sholati berjamaah. Allah bangga. Ada orang yang sholat berjamaah. Kemudian orang yang nunggu sholat jamaah terus, nah ini yang sholat duduk nungguin sholat dari maghrib ke isya, pahalanya kayak sholat pahalanya. Kemudian dia dapat doa dari malaikat, ampuni dia, sayangi dia, terima taubatnya. Nah, ini yang ke-11 ya. Udah sama ya. Ini Pak, sekarang ini. Ya, sekarang 11. Baik, lanjut Pak. Ya. Para malaikat mendoakan orang yang sholat berjamaah sebelum dan setelahnya, dan selama dia masih tetap berada di tempat sholatnya, selama dia belum berhadas atau menyakiti orang lain. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalamnya disebutkan, seorang hamba masih tetap dalam keadaan sholat selama dia masih tetap berada di tempat sholatnya untuk menunggu sholat. Maka malaikat berdoa, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia sampai dia keluar atau berhadas. Baik, makanya bagus kalau sholat memang ada sunnah gini Pak Bojo, khususnya habis subuh sama habis maghrib. Itu begitu kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri, itu jangan dulu bergeser kakinya sebelum baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Setelah kita baca 10 kali boleh kita rubah posisi kakinya atau tangannya gimana. Nah, itu sunnah termasuk yang jarang diamalkan ya. Biasanya orang kalau habis subuh sama habis maghrib ya habis sholat ya langsung bergerak, dalam arti kata rubah posisi karena mungkin pegel. Tapi kalau untuk sholat subuh dan sholat maghrib ya jangan rubah posisi setelah salam sebelum kita baca zikir tadi. Nah kemudian buat yang pengen nungguin ya dan luar biasanya makanya kita kalau habis sholat zikir dulu. Kenapa zikir dulu? Ya karena malaikat berdoa apalagi orang itu duduk di situ sambil nungguin sholat yang lain. Ya misalnya dari maghrib ke isya, maka malaikat bilang ampuni dia, sayangi dia. Bahkan dalam riwayat lain, ya Allah sayangi dia, berikan ampun padanya dan terima tobatnya. Jadi tobat yang paling gampang ini Pak. Nggak usah baca istighfar, tinggal duduk nungguin sholat. Ya dari maghrib ke isya, maka Anda mendapatkan 3 doa dari malaikat. Ingat yang doain bukan saya, yang doain adalah malaikat. Ya apa kata malaikat? Ampuni dia, sayangi dia, terima tobatnya. Masya Allah, inilah kata Ibnu Battal tobat yang paling gampang. Ini tobat yang paling gampang dengan duduk menunggu sholat dari maghrib ke isya atau dari subuh ke syuruk. Ya justru paling bagus dari maghrib ke isya karena ada riwayat ya Nabi pernah berlari ke masjid, ya, lalu mengatakan dalam riwayat pintu langit terbuka. Kenapa? Unzuru, bahkan Allah bilang begini Pak, unzuru ila ibadi qad qadaw fariidah wa yantaziruna ukhra. Lihat hambaku, dia telah melakukan yang wajib, lalu dia menunggu yang lainnya. Ya kan? Kita nungguin apa? Isya. Insya Allah ya, bagus ya kalau orang bisa nungguin sholat dari maghrib ke isya. Atau dari kalau dari isya ke subuh nggak mungkin deh ya atau dari subuh ke syuruk. Masya Allah, mudah-mudahan ya nggak hanya di Masjidil Haram ya, kalau Masjidil Haram orang pada nungguin, mudah-mudahan juga yang mungkin Sabtu Ahad ya buat bapak-bapak, buat ibu-ibu nungguinnya di mana ya, di musola rumah. Maka kalau ada musola di rumahnya dikasih minyak wangi ya di musolanya ya biar betah si istrinya datang duduk di musola. Tapi boleh Pak, saya pernah mendengar
Saya pernah mendengar yang mulia Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah mengatakan, malaikat itu mendoakan tempat sholatnya sebelum dan setelahnya selama dia masih tetap berada di tempat sholatnya, selama dia tidak menyakiti orang lain dengan gibah dan namimah atau kata-kata yang tidak benar, dan selama dia belum berhadas. Nah, jadi kalau ada orang habis sholat dia duduk nungguin sholat, maka malaikat doain kan 3, selama dia belum gosip, Pak. Selama dia belum nyakitin orang, selama dia belum berkata-kata yang kotor. Kalau dia udah gosip, maka malaikat nggak doain lagi. Ya, dan selama dia belum batal juga, lam yuhzi malam yuhdis, selama dia belum batal dan belum berhadas. Ya, selama dia tidak menyakiti orang, maka hati-hati kalau habis sholat, duduk tuh duduk zikir, jangan duduk gosip. Ya, ibu-ibu sambil nungguin subuh misalnya nungguin syuruk atau nungguin isya, maka duduknya bukan duduk gosip atau gibah atau nyakitin orang lain. Kemudian yang ke-12 kita akan masuk kepada pembahasan keutamaan barisan pertama dan barisan sebelah kanan dalam sholat jamaah serta keutamaan menyambung barisan. Ini kita akan bahas sekarang nih gimana hebatnya shaf di pertama. Nah, sampai-sampai ada satu masjid, Pak, kalau nyari shaf pertama itu susah. Ya, shaf kedua aja 3. Ya, saya di Bekasi itu ada masjid. Ya, itu kalau sholat subuh nyari shaf pertama, kedua, ketiga aja susah itu. Kenapa? Karena pensiunan banyak, Pak. Pensiunan, sehingga mereka yang mau aktivis jadi aktivis masjid, ya ada pensiun, ngapain aja kan? Ya, tinggal nunggu waktu, tinggal banyakin ibadah. Maka untuk sampai shaf pertama, kedua, ketiga itu, wow, sangat sulit. Tapi ada masjid-masjid yang betapa mudahnya mencari shaf-shaf itu. Karena mungkin mereka tidak tidak punya, belum tahu mungkin ya, belum tahu hadisnya. Maka mudah-mudahan yang tahu hadisnya, dan termasuk kesalahan, Pak. Ketika ada shaf kosong depan, kita nyuruh sebelah kita maju, ya gitu. Kan suka gitu, Pak, ya. Ya, nggak enakan. Padahal itu pahalanya gede. Ngapain Anda kasih orang? Gitu loh, ya. Nah, kecuali itu mertua kan ya. Kalau mertua. Jadi kalau misalnya depan kosong, jangan kasih orang, Anda maju. Kenapa? Anda tuh sangat butuh pahala. Coba kita lihat dalam hal ini, sebutkan teman-teman yang sangat banyak, diantaranya adalah 1A. Lanjut. Melakukan undian atas barisan pertama, dan barisan pertama itu seperti barisan malaikat. Hal tersebut didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya umat manusia mengetahui pahala yang terkandung pada seruan azan dan juga pada barisan pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali melalui undian, niscaya mereka akan berundi. Saking apa ya, Pak? Saking semangatnya orang dulu dalam melakukan mengambil shaf pertama, sampai-sampai ya kalau memang ini ya diundi itu, saking berebutannya. Ada nggak di masjid kita diundi shaf pertama? Ya kayak undi sembako gitu. Ya nggak ada. Malah kadang-kadang orang senang banget di pojok, senang banget nyender. Ya, senang banget ya, padahal bagus di shaf pertama, sampai-sampai harus diundi. Ya, seandainya kalian mengetahui atau mereka mengetahui, la ta'lamuna aw ya'lamuna ma fi shafir muqaddam lakanatil qur'ah. Kalau orang tahu gimana yang namanya shaf terdepan, maka niscaya akan diadakan undian. Makanya hendaklah kita berlomba-lomba untuk di shaf terdepan, ya. Kalau perempuan paling belakang tentunya, ya. Kalau kata Syekh bin Bas, kalau nggak ada hijab, Bang Gojo. Ya. Tapi kalau ada hijab sama kayak laki-laki, ya di depan paling bagus. Jadi kalau perempuan nggak ada hijab misalnya, ya, nggak ada hijab, nggak ada pembatas, nggak ada apa tuh gorden, maka dia paling belakang paling bagus. Tapi kalau ada hijabnya, maka sama, ya paling depan juga setelah hijabnya tentunya. Ya, jadi hijab dulu baru ibu-ibu, sama dengan laki-laki. Kemudian juga, nah ini bahkan kenapa pentingnya shaf pertama? Karena dia seperti barisannya malaikat. Ya, berdasarkan hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, wa inna shafal awwal ala misli shafil malaikah
wa la'alimtum ma fi la labtadartumuh. Artinya Pak, sesungguhnya barisan pertama sama seperti barisan malaikat. Seandainya kalian mengetahui apa yang terdapat padanya, niscaya kalian akan bergegas mengejarnya. Apa maksud dari, nah di sini ada kalimat seperti barisan malaikat. Apa maksudnya nih seperti barisan malaikat di sini? Dalam mensyarah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ala misli safil malaika, Syekh Ahmad Al-Banna mengatakan, yakni dalam kedekatan kepada Allah. Jadi Pak Pujo kalau lagi saf pertama seperti saf malaikat. Maksudnya apa? Para malaikat itu berlomba-lomba di saf terdepan karena lebih dekat dengan Allah. Kemudian turunnya rahmat. Rugi banget nih orang yang nggak belajar. Turunnya rahmat dan penyempurnaannya. Kenapa saf pertama lebih disukai? Karena Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang yang di saf terdepan. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alas shafil muqaddam. Jadi Anda kalau lagi saf terdepan itu didoakan oleh Allah dan malaikat. Kalau Allah mendoakan berarti ampunannya, rahmatnya. Kalau malaikat mendoakan berarti mintain ampun. Jadi yang di saf pertama itu dimintain ampun malaikat. Bahkan dia seperti saf para malaikat dalam kedekatan kepada Allah, dalam rahmat, dalam penyempurnaannya. Ya, darinya dapat diambil pelajaran bahwa para malaikat itu berbaris dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata Pak Pujo, malaikat juga pada berbaris dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Syekh Ahmad Al-Banna. Lanjut, hal itu secara jelas telah disebutkan melalui jalan Jabir radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui kami seraya bersabda, tidakkah kalian berbaris seperti para malaikat berbaris di sisi Tuhannya? Kami berkata, wahai Rasulullah, bagaimana para malaikat itu berbaris di sisi Robnya? Beliau menjawab, menyempurnakan barisan pertama, lalu mereka merapatkan diri dalam barisan. Masya Allah, malaikat juga sama kayak kita, Pak. Ya, sholatnya berbaris, ya. Dan di sini, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa para malaikat itu berbaris di sisi Rabb-nya. Ya. Kemudian, ini yang pertama. Kenapa harus laki-laki, ibu-ibu dukung suaminya untuk lebih awal? Ya mungkin kayaknya susah kalau berangkatnya 10 menit setelah azan udah dapat saf pertama kali. Ya mungkin 5 menit, 10 menit sebelum azan sudah siap-siap sehingga dapat saf pertama. Bukan karena saf pertama itu bukan hanya seperti malaikat safnya, tapi juga Masya Allah rahmatnya sempurna seperti malaikat. Kemudian juga tadi ya Allah malaikat mintakan ampun, Allah kasih rahmat, dan tentunya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para malaikat. Kemudian barisan pertama sebaik-baik barisan khairu sufu rijal awwaluha syarruha akhiruha wa rusufu fin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Jadi sebaik-baik, lanjut Pak Puja. Sebaik-baik barisan orang laki-laki adalah yang paling pertama dan seburuk-buruknya adalah yang paling akhir. Baik-baik barisan kaum wanita adalah yang paling akhir dan seburuk-buruknya adalah yang paling pertama. Baik, ini ada penjelasan dari Imam Nawawi. Ya, seburuk barisan bagi kaum laki dan perempuan adalah yang paling sedikit mendapatkan pahala keutamaan paling jauh dari yang dituntut dalam syariat. Sebaik-baik barisan adalah kebalikan dari itu, keutamaan akhir barisan kaum wanita yang berjamaah dengan kaum laki disebabkan adapun jumlah jauhnya mereka ikhtilat dengan kaum laki-laki. Jadi gini, kenapa perempuan paling bagus safnya di belakang Pak Pujo? Kalau nggak ada apa tadi? Hijab. Ada pembatas, ya nggak ada hijab, ya maka hijabnya bagus, hijab penuh ya Pak, jangan hijab setengah, kan ada ya hijabnya hijab setengah tuh. Jadi bagusnya hijabnya tuh penuh, nutupin perempuan. Nah ketika tujuannya apa kalau nggak ada hijabnya itu paling belakang perempuan supaya nggak ikhtilat. Ya kalau misalnya nggak ada hijab Pak, terus perempuan di depan, laki-laki kan di belakang tuh makin banyak, akhirnya nanti deketan dong. Ya deketan, makanya perempuan paling bagus kalau nggak ada hijab di belakang. Tapi kalau ada hijab, nah bagus, nggak apa-apa. Ya kata Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, perempuan juga paling depan. Karena ada hijab, ya ada hijab kan jadi nggak ikhtilat. Kemudian yang C, Allah dan para malaikat yang bersalawat atas barisan pertama. Barisan pertama yang paling banyak mendapatkan salawat ini. Lanjut Pak. Rasulullah SAW bersabda semuanya
Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas barisan pertama. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah atas barisan kedua juga? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas barisan pertama. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah pada barisan kedua juga? Beliau menjawab, ya juga pada barisan kedua. Masya Allah, ya. Jadi alhamdulillah dua dapat deh, ya. Kalau pertama nggak dapat ya kedua. Jangan biasain soft terakhir. Kemudian apa yang dimaksud dengan salawat Allah? Allah bersalawat kan tadi ya. Di sini disebutkan bahwa Rasulullah Allah dan para malaikatnya bersalawat atas barisan pertama. Nama malaikat itu yusalluna ala safil muqaddam. Apa maksudnya? Salawat Allah adalah maksudnya kalau Allah bersalawat itu adalah pujian yang Dia berikan kepada mereka di sisi para malaikat. Jadi kalau Allah bersalawat berarti kita dipuji oleh Allah di samping para malaikat. Ingat ya, kita tuh sering muji Allah. Tapi apakah pernah kita muji? Apakah pernahkah Allah muji kita? Kalau kita muji Allah ya sering insya Allah. Tapi Allah muji kita kapan? Nah salah satunya adalah buat laki-laki ketika dia berada di shaf terdepan. Maka Allah bersalawat. Nabi bersalawat buat orang Allah dan malaikatnya bersalawat kepada shaf pertama. Berarti kalau Allah bersalawat apa tadi? Ya berarti pujiannya di sisi para malaikat. Ya Allah membanggakan kita. Sedangkan salawat para malaikat dan Nabi SAW serta umat manusia secara keseluruhan adalah doa dan permohonan ampunan. Nah, ya. Jadi kalau malaikat bersalawat berarti memintakan apa? Memintakan permohonan ampun atau intinya doa. Tapi sungguhnya Allah dan malaikat bersalawat atas barisan pertama. Kemudian Allah malaikat ala safil muqaddam, ala sufufil muqaddam. Ya, jadi dalam riwayat lain, beberapa kedua juga dapat ya, Mas Maja ya. Ya, apakah barisan kedua juga? Jawab ya juga pada barisan kedua. Ya, pokoknya usahakan barisan pertama buat bapak-bapak. Nah, ini nggak tahu ya, bapak-bapaknya ngaji nggak? Ini banyak kan ibu-ibu ya. Ya, maka mudah-mudahan ibu-ibunya bisa ngasih tahu. Wah, no, pertama yang dapat salawat dari Allah. Apa maksudnya salawat? Rahmat. Apa maksudnya salawat? Ya, nama kita nama kamu disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Tapi kalau malaikat yang berdoa berarti mintakan ampun. Kemudian Nabi SAW bersalawat dan beribadah sebanyak 3 kali, sedangkan atas barisan kedua 1 kali. Lanjut Pak. Al-Sabut ada Irbad bin Syariah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Lanjut beliau. Beliau bersalawat atas barisan pertama 3 kali dan atas barisan kedua 1 kali. Lafaz Ibnu Majah berbunyi, beliau memohonkan ampunan untuk barisan pertama 3 kali dan untuk barisan kedua 2 kali. Nah, ya. Jadi untuk barisan pertama didoain 3 kali, untuk barisan kedua 1 kali. Alhamdulillah ya. Kemudian salawat Allah dan para malaikat di atas orang yang berada di shaf kanan. Kalau tadi kan depan, Pak. Nah, sekarang depan kanan. Lebih keren lagi itu depan kanan. Rasulullah SAW bersabda dari Aisyah, Inna Allah malaikatahu yusalluna ala mayyamin as-sufuf. Allah dan para malaikatnya bersalawat atas orang yang berada di sebelah kanan shaf. Ya. Lanjut dari Al-Bara. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dia bercerita, jika kami mengerjakan sholat di belakang Rasulullah SAW, kami ingin agar berada di sebelah kanan beliau, yang beliau akan menghadapkan wajahnya kepada kami. Al-Bara mengatakan, kami mendengar beliau berdoa. Nah, ini termasuk doa yang bagus dibaca habis sholat, Pak. Rabbi kini azabaka yawma tab'asu wa tajmu'u ibadah. Ini jarang dibaca orang. Ini zikir. Jadi Nabi SAW ketika habis sholat beranjak ke sebelah kanan, lalu menghadapkan wajahnya kepada para sahabat yang di sebelah menghadap sahabat. Nah dia dengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi habis beranjak itu, kenapa para sahabat itu suka sebelah kanan? Karena bisa melihat wajah Nabi. Maka imam kalau habis sholat suka ke arah kanan ya Pak ya. Ya ke arah kanan, boleh juga ke arah kiri nggak apa-apa. Ya. Ada riwayat satu dari Ibnu Mas'ud, satu dari Anas bin Malik. Tapi kebanyakan imam pada ke kanan. Nah kemudian para sahabat senang lihat wajah Nabi dan sahabat dengar
Nabi doa ini bagus nih artinya nih. Ya Rabbku, lindungi diriku dari azabmu pada hari kau membangkitkan, mengumpulkan hamba-hambamu. Rabbi kini azabaka imata ba'asu wa tajmu'a ibadik. Rabbi kini azabaka imata ba'asu ibadak atau tajmu'a ibadik. Ya, bagus dihafalin ya, ibu-ibu ya, dipotong nih. Ini doa habis sholat ya Bu Ujo ya. Ya. Ini termasuk dibaca rutin habis sholat ya. Setelah Allah ya, setelah istighfar setelah Allah mantas salam ya. Kemudian lanjut Eva. Barang siapa menyambung barisan, maka Allah akan menyambungnya dan dia akan mendapatkan salawat dari Allah dan para malaikatnya. Kadang-kadang ketika kita sholat ada aja orang yang safnya itu kan bolong-bolong. Ya. Safnya depan kosong dia nggak mau maju, ya. Sebelahnya kosong dia nggak mau ngisi. Ya kadang-kadang ya orang lebih senangnya tuh bikin barisan baru di tengah padahal di kanan kiri masih kosong. Nah ini kalau dia tahu pahalanya, orang nyambung soft ini pahalanya besar. Apa pahalanya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal ladzina yusilluna sufuf wa man sadda farjatan rafa'allahu biha darajat. Artinya apa? Barang sungguhnya Allah, Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas orang-orang yang menyambung barisan. Barang siapa menutupi kerenggangan yang ada dalam barisan, niscaya dengannya Allah akan meninggikannya 1 derajat. jadi misalnya ya menutupi kerenggangan. Ya kita lihat ada sop kosong kita maju atau kita sebelum masuk lihat ada sop kosong di pojok kita yang renggang tuh kita tutupin. Niscaya dengan yang Allah meninggikan ya 1 derajat. Masya Allah. Anda dapat derajat ya dengan apa? Dengan menyambung barisan, mengisi sop-sop yang kosong. Bahkan dalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyambung sop, man wasala saffan wasalahullah, wa man qata'a saffan qata'ahullah azza wa jalla. Artinya apa? Barang siapa menyambung saf, niscaya Allah akan menyambungnya. Dan barang siapa memutus saf, niscaya Allah pun akan memutusnya. Oh bahaya tuh orang mutus saf itu bisa diputus ya. Ada yang bilang putus apa? Putus rahmat katanya. Ya, jadi siapa yang nyambung berarti Allah akan menyambung. Nyambung apa? Menyambung rahmatnya. Kemudian nomor 13, ampunan dan kecintaan Allah diberikan kepada orang yang ucapannya amin dan bersama ucapan para malaikat. Jadi kalau amin itu harusnya agak kenceng ya Pak. Banyakan orang ya kadang badannya gede gitu aminnya pelan banget itu. Waladhdallin, amin. Amin, boleh ya. Kenapa? Siapa yang aminnya berbarengan dengan aminnya para malaikat, maka diampunkan dosa-dosa yang telah berlalu. Masya Allah. Dosa masa lalu kita banyak cara ngampuninnya, ngapusinnya. Salah satunya dengan apa tadi, ngucapin amin ya. Makanya amin yang bersamaan dengan amin yang malaikat. Kan tadi malaikat juga salat, Pak. Malaikat juga berbaris. Kalau amin kita berbarengan dengan aminnya dia, diampuni dosa-dosa. Kemudian sama ini ya. Taib. Oke, kita masuk ke masalah yang baru sekarang. Keutamaan berjalan kaki untuk menghadiri sholat jamaah di masjid. Lanjutkan. Berjalan kaki menuju masjid untuk melaksanakan sholat jamaah merupakan salah satu bentuk ketaatan yang paling agung. Dalam hal tersebut terdapat keutamaan yang sangat banyak, diantaranya sebagai berikut. Kecintaan yang besar pada sholat jamaah di masjid menjadikan seseorang berada dalam naungan Allah pada hari kiamat kelak. Baik, Bapak Ibu sekalian, Allah, kita sering dengar hadis ini ya Pak. Ada 7 orang yang nanti akan dalam naungan Allah, yang tidak ada naungan pada hari nanti kecuali naungan Allah. Yang pertama pemimpin yang adil, ya, pemimpin yang adil, imamun adil. Kemudian pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Kenapa dibilangnya bukan orang tua, Pak? Tapi pemuda. Karena kalau pemuda jarang gitulah. Yang taat kepada Allah. Tapi kalau orang tua banyak, ya emang waktunya orang tua taat sama Allah. Ya udah tua, udah sepuh, ya mau apa lagi? Tapi asyab, ya pemuda,
yang dalam ibadah, yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah ini yang luar biasa. Kemudian, nah ini Pak, pemuda, seorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Ini bukan pakai pemuda Pak, tapi kalimatnya warajulun, berarti laki-laki, siapa aja, mau laki-laki kek, mau anak muda kek, yang hatinya mu'allaqun fil masajid, yang hatinya terikat dengan masjid. Ya, diantaranya ini. Kemudian orang yang saling mencintaikan Allah, intinya yang lagi kita bahas adalah siapa yang pengen mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, ya khususnya buat laki-laki tentunya, maka hendaklah dia melakukan sholat berjamaah. Apa yang disebut mu'allaqun fil masajid? Hatinya itu Pak, nah ini dia, ya. Jadi kan warajulun mu'allaqun bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Apa maksud daripada hatinya? Kan tadi kita lagi bahas ini. Seorang yang hatinya senantiasa terpaut, ya, senantiasa terpaut dengan masjid. Apa maksudnya? Terpaut apa maksudnya? Kita lihat nih maksudnya. Maksudnya dalam riwayat Muslim disebutkan seorang yang selalu terpaut pada masjid, jika keluar darinya dia selalu segera kembali ke sana. Jadi walaupun dia bisa sholat zuhur ke kantor, hatinya udah ada di masjid lagi Pak. Nanti asar mau balik lagi. Ya, dia bisa sholat asar, habis itu nerusin kerjaannya. Maghrib udah ada rencana kan? Nanti maghrib mau ke masjid lagi. Ya, jadi pokoknya hatinya tuh terikat sama masjid gitu. Banyak sekali orang hatinya terikat sama kerjaan, bukan terikat sama masjid. Hatinya terikat dengan olahraga, hatinya terikat dengan main sepedahan, hatinya terikat dengan hobi-hobi, maka ikatlah hatimu dengan masjid. Apa yang maksudnya hati terikat dengan masjid? Anda sudah selesai dari sholat masjid, sholat zuhur, tapi sudah ada rencana untuk sholat asar. Nanti aku mau kembali lagi. Masya Allah. Nah ini, kita lihat dalam menjelaskan sabda Nabi SAW, seorang yang hatinya terpaut pada masjid, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan artinya cintanya benar-benar mendalam pada masjid dan senantiasa membiasakan diri untuk menghadiri salat jamaah di masjid. Hal itu berarti terus-menerus duduk di dalam masjid. Pokoknya ya dia pengen ya salat jamaah lagi. Ya. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengungkapkan mu'allaqun fil masajid, demikian dapat dalam kitab Sahih. Lahiriah kata tersebut berasal dari kata ta'liq, bergantung, seakan-akan beliau menyerupakannya dengan sesuatu yang bergantung di masjid. Seperti apa? Lampu. Jadi kan mu'allaq itu artinya bergantung. Hatinya bergantung di masjid. Maksudnya apa? Ada yang mengibaratkan bergantung itu maksudnya kayak lampu. Misalnya sebagai isyarat menunjukkan pada lamanya ketergantungan hatinya pada masjid, meskipun jasadnya berada di luar masjid. Walaupun dia lagi meeting kemana, ya selalu yang dilihat apa? Sholat zuhur jam berapa? Dia lagi pergi kemana-mana, walaupun lagi jalan-jalan, asar jam berapa? Di mall, walaupun dia sedang belanja atau apa, ya dia masih ingat ada apalagi sekarang ada jam azan ya misalnya, ada jam bisa azan, ada khusus ya. Maka waktu itu saya ceritakan ada ibu-ibu waktu saya lagi cerita tentang anak soleh, ya ada ibu-ibu nangis. Kenapa dia nangis? Waktu saya bahas tentang surat At-Takatsur. Karena ternyata ibu itu anaknya meninggal. Kenapa meninggal? Padahal anaknya itu suka banget ngingetin ibunya sholat. Walau kalau lagi di mall misalnya. Ibu, ayo sholat. Ibu, ayo sholat. Tapi ibunya rada edan memang. Gitu. Ya, rada error. Nanti aja. Tapi anaknya itu Masya Allah. Ngingetin terus ibunya. Ayo mah, sholat dulu. Mau pergi kemana-mana, waktu yang sholat dulu. Nah, ini Allah panggil anaknya, karena Allah lebih cinta kepada anaknya. Nah, ibunya itu sedih mengingat bagaimana ternyata hidayah seorang ibu lewat anaknya. Ya, maka siapakah orang yang hatinya terikat dengan masjid? Yang disebut dengan mu'allaqun fil masajid. Hatinya bergantung dengan masjid. Maksudnya walaupun dia jasadnya berada di luar masjid, tapi hatinya selalu ada di masjid. Ya, seakan-akan hatinya tergantung di masjid, tuh kan. Jadi ya kan ada orang yang
sholat tapi otaknya ada di rumah, ya kan? Ya, nah ini enggak, badannya ada di mana-mana. Mungkin badannya bisa di tempat di luar negeri, tapi hatinya sudah ada di masjid. Hatinya selalu mikirin masjid. Hatinya selalu pengen sholat berjamaah. Mungkin kecintaan yang sangat dalam. Tapi intinya di sini bukan buat pemuda, ya kan, tapi ar-rajul. Ya, bahwa rajul ini berarti siapa saja. Jadi bapak-bapak, kakek-kakek, anak muda yang mu'allaqun fil masajid, hatinya terikat dengan masjid, maka hatinya selalu bergantung di masjid walaupun dia ada di luar, maka inilah orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mudah-mudahan ya suami ibu, anak-anak ibu ya semangat ke masjidnya. Ya kalau nggak semangat ya butuh ibu yang yang cerewet. Ya dengan cara yang baik ingetin anaknya, ayo nak siap-siap, ayo nak siap-siap. Jangan malas ingetin anak masjid, jangan malas. Ya, kenapa? Karena ibu dapat pahala dari anakmu, ibu dapat pahala dari suamimu, ibu dapat pahala jamaah mereka, karena ibu yang menyuruhnya. Ya maka mudah-mudahan ibu bersyarikat dengan suami dan anak-anak dalam pahala. Baik, kemudian ini yang pertama tentang bagaimana keutamaan salat berjamaah dan orang yang hatinya terikat dengan masjid insya Allah dapat naungan. Kemudian nomor 2 kan Pak, lanjut. Berjalan kaki menuju tempat sholat jamaah dapat meninggikan seseorang beberapa derajat, menghapus kesalahan dan menghasilkan beberapa kebaikan. Ya, satu langkah ke masjid itu Pak, satu langkah naikin derajat, satu langkah ngapusin dosa. Ya, apalagi untuk sholat Jumat. Kalau sholat Jumat ada pembahasan lain tuh. Satu langkah kayak tahajud 1 tahun, satu langkah kayak puasa sunnah 1 tahun. Itu untuk sholat Jumat, maka bagus sholat Jumat jalan. Ya, tapi walaupun Ustaz kita jauh masjidnya ya nggak apa-apa pakai mobil. Kata Syekh Utsaimin ya dihitungan perputaran rodanya kan. Perputaran rodanya yang penting sesuai kebutuhan. Kalau bisa jalan ya bisa jalan. Tapi kalau jalan di ketika alam takbiratul ihram gimana Pak? Mendingan pakai motor ya, tapi takbiratul ihram dapat. Ya, kalau jalan akhirnya terlambat sop terakhir lagi. Oh saya mau jalan, ya akhirnya dapatnya masbuk terus. Ya mendingan pakai kendaraan. Intinya sesuai dengan kemampuannya. Tapi satu langkah ngapusin dosa, satu langkah naik derajat. Ya. Kemudian ini hadisnya hampir sama, ya. Boleh Pak. Imam Al-Qurtubi mengatakan. Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, Ad-Dawudi mengemukakan jika dia memiliki beberapa dosa akan dihapuskan dengannya, dan jika tidak punya dengannya dia akan ditinggikan beberapa derajat. Dapat saya katakan hal itu menuntut bahwa yang dihasilkan dari satu langkah adalah 1 derajat, baik dihapus dosanya maupun ditinggikan derajatnya. Yang lain mengatakan yang dihasilkan dari 1 langkah itu ada 3 hal. Yang demikian itu didasarkan pada sabda beliau dalam hadis lain. 1 langkah ada 3 hal. Allah Ta'ala menetapkan kebaikan baginya dari setiap langkahnya. Dengannya dia akan meninggikan 1 derajat, menghapuskan darinya 1 keburukan. Ya. Jadi intinya 1 langkah ini bisa menghasilkan pahala, bisa menaikkan derajat, bisa menghapuskan dosa. Saya pernah mendengar Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, dengan setiap 1 langkah akan ditinggikan baginya 1 derajat, dihapuskan dari 1 dosa, serta ditetapkan baginya 1 kebaikan. Jadi 3 ya Pak. Dapat naik derajat, ampunan dosa, 1 langkah, setiap langkah ya, setiap langkah. Ya, setiap langkah ngapusin dosa, naik derajat, dan kemudian 1 kebaikan. Itu 1 langkah orang yang ke jalannya, ke masjidnya jalan kaki. Tambahkan terbaik al-hasanah, kebaikan itu ada pada Muslim dari Ibnu Mas'ud, jika benar riwayat yang menyebutkan salah satu dari keduanya akan meninggikan derajat, nah kalian menghapuskan dosanya. Riwayat ini pertama ada kemudian menggugurkan tambahan sehingga menjadikan pada setiap langkah 3 keutamaan, meninggikan derajat, penghapusan dosa, dan penetapan kebaikan. Intinya sih 3 ya, 3 keutamaan 1 langkah itu. Ngapusin dosa, naikin derajat, dan menetapkan kebaikan. Insya Allah. Ini belum ngomong sholat ya Pak. Baru ngomong langkah ini.
ya baru nggak mau ngelangkah. Nah makanya coba ya kalau kewajiban berjamaah ini buat ibu-ibu Pak, kira-kira habis gitu masjid dikuasai. Ya ibu-ibu kan orangnya apa sih, semangat. Maka kalau kewajiban salat berjamaah itu buat ibu-ibu, wah itu kalau imam boleh ibu-ibu yang ambil semua itu. Ajan yang ambil ibu-ibu semuanya. Tapi ini kan buat laki-laki, ya karena mungkin laki-laki ini ya apa tadilah ya ada rasa males ya, maka mudah-mudahan yang baca hadis ini, yang dengar kajian ini, ibu-ibu walaupun ibu-ibu di rumah semangat untuk kasih tahu suaminya dengan cara yang baik tentunya. Ya tentunya cara yang baik itu ya dengan ilmu tentunya. Ibu kasih aja tulisan-tulisannya, difotoin atau diucapin dengan omongan yang baik, anak-anak sambil ngomong di restoran, ngasih tahu keutamaan ke masjid. Atau anterin dulu Pak sama ibunya berapa minggu ya, ibunya kayak orang apa online gitulah, kayak Grab online, nggak apa-apa ya, demi supaya anaknya terbiasa. Kalau suaminya nggak ke masjid gimana Pak Ustadz? Ya kalau suaminya nggak ke masjid ya terus diajak, nggak mau malah marah-marah ya udah didoain, tinggal anak-anaknya diselamatin, anak-anaknya diajak ke masjid. Siapa tahu nanti bapaknya malu sendiri. Ya. Kemudian nomor 3, lanjut. Ditetapkan baginya pahala saat berjalan ke rumah, sebagaimana ditetapkan baginya pahala saat berjalan ke tempat sholat jika dia mengharapkan pahala dari hal tersebut. Masya Allah. Jadi ternyata bukan hanya pahalanya itu jalannya ke masjid aja Pak, pulangnya. Pulang dari masjid ke rumah pahalanya sama. Sama apa? Ya, dia dapat pahala, ada seorang yang tidak pernah mati. Nah ini ada hadisnya. Ya, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu, dia bercerita ada seorang, dan aku tidak pernah mengetahui seorang pun yang tempat tinggal lebih jauh dari masjid selain dirinya. Jadi rumahnya paling jauh. Dia tidak melangkah kecuali untuk sholat. Katakan kepadanya, seandainya engkau beli seekor keledai yang bisa kamu naiki pada saat gelap dan saat panas. Jadi kasihan kali Pak, rumahnya jauh, disaranin karena rumahnya jauh ke masjid, ya mendingan beli kedai dah, naik keledai. Ya takut ular atau apalah, gelap namanya juga, ya panas. Apa jawab dia? Aku tidak ingin rumahku berada di dekat masjid. Sesungguhnya aku ingin pahala dari langkahku ke masjid ditetapkan dan langkahku saat kembali ke keluargaku. Masya Allah. Jadi orang ini nggak mau ya jarin rumahnya jauh dari masjid. Kenapa? Karena dengan jauh dari masjid ini berarti banyak langkahnya, banyak ampunannya, banyak kebaikan. Bahkan dia bilang apa? Bahkan dia berharap pahala ketika langkahku saat kembali ke keluargaku. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad jama'a Allah laka dzalika kullah." Sungguh Allah telah mengumpulkan semua itu untukmu. Jadi ini jadikan dalil apa? Orang yang ke masjid itu bukan hanya jalannya ke masjid, tapi pulang dari masjid ke rumah itu termasuk pahala, masya Allah. Ya. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dalam hadis tersebut terdapat penetapan pahala bagi langkah pulang, sebagaimana ditetapkan pada langkah berangkat. Jadi bukan pulang berangkat aja, pulang perginya orang yang ke masjid ini dihitung pahala. Ya, boleh Pak. Semuanya dan Nabi SAW. Sesungguhnya orang yang berpahala paling besar dalam sholat adalah yang paling jauh tempat tinggalnya, lalu yang lebih jauh lagi dari mereka. Yang menunggu sholat sehingga dia menunaikannya bersama imam lebih besar pahalanya daripada orang yang mengerjakannya kemudian tidur. Jadi lebih jauh rumahnya, lebih banyak pahala yang benar Pak. Tapi yang dekat aja kagak nyampe. Apalagi jauh. Kadang ke Debris nyampe. Ya, ke mana? Bromo nyampe. Ke mana? Ke Bogor naik sepeda nyampe. Dan ke masjid depan rumah kagak nyampe. Ya. Nah ini ya berpikirlah. Maka warga yang baik itu Bang, berangkat masjid sendiri, bukan digotong. Ya. Coba pahami. Warga yang baik itu berangkat ke masjid itu sendiri, bukan digotong. Maksudnya apa? Warga yang baik, ya warga mana nih? Warga townhouse atau warga manapun perumahan. Yang bagus itu ya ke masjid jalan kaki sendiri, bukan dibopong, alias dibopong pakai keranda. Ya,
jarang ke masjid, tapi begitu mati ditaruh di masjid, ya dibawa ke masjid, ada jalan ke masjid. Makanya ya suka lihat ya. Ya mudah-mudahan bapak-bapak kalau ngelihat orang-orang yang kadang-kadang Pak subuh-subuh dia nyapu rumahnya, dia nyapu halamannya, terasnya dia sapu, suka ngelihat ya bapak-bapak tua nyapu-nyapu nyapu-nyapu halaman gitu ya. Kita lagi ya kita cuma bisa berdoa mudah-mudahan suatu saat dia bisa ke masjid. Ya bangun pagi subuh-subuh kan bagus, tapi ya cuma buat nyapu. Ya alasannya apa? Biar ya takut ya mungkin alasannya udah tua biar gerak gitu loh. Ya mau gerak jangan ke masjid gerak. Ya bahkan Masya Allah banyak langkahnya aja dari pahala. Ya sayang banget kalau di usia-usia tua di saat-saatnya kita butuh pahala malah belum juga ke masjid. Maka ini butuh ibu-ibu yang hebat ya, yang bisa memberitahu suaminya, berdoakan terus ya. Ini pahala yang besar. Kemudian nah ini ada cerita Pak, ada orang yang kadang-kadang rumahnya pengen dekat masjid. Ya, kita kan suka begitu sampai ada orang bilang gini Pak, yang gue pengenin tuh ya rumah gue tuh begitu buka langsung masjid. Udah dong. Ya, jadi pengen kayak Nabi gitu Pak. Buka pintu langsung masjid. Ya, padahal coba baca Pak, sungguhnya. Sungguhnya Ini orang dari Jabir Pak, dari Jabir dia bercerita tempat. dari Jabir radhiyallahu anhu dia bercerita, tempat di sekitar masjid kosong, lalu Bani Salimah bermaksud untuk pindah ke dekat masjid. Hal itu sampai terdengar oleh Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda pada mereka, sesungguhnya telah sampai berita kepadaku bahwa kalian bermaksud untuk pindah ke dekat masjid. Maka mereka menjawab, benar wahai Rasulullah, kami memang bermaksud melakukan hal itu. Beliau pun bersabda, wahai Bani Salimah, tetaplah di tempat tinggal kalian. Niscaya akan ditetapkan pahala untuk langkah-langkah kalian. Tetaplah di tempat tinggal kalian. Niscaya akan ditetapkan pahala bagi langkah-langkah kalian. Dia rukum tuktab asarukum. Ya, apa maksudnya tempat tinggal kalian niscaya ditetapkan pahala bagi langkah-langkah kalian. Jadi ini jadi dalil bahwa langkah kaki itu pahala dan makin jauh rumahnya makin bagus banyak pahalanya. Bahkan ada orang yang jauh dari masjid dari zaman dulu tapi nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Bahkan di sini ada orang yang pengen dekat rumahnya dengan masjid. Semuanya ya Pak ya. Banyak orang pengen di dekat-dekat sini tuh Pak karena dekat masjid. Ya, ada masjid As-Saff, ada musala apa namanya musala apa Pak lupa. Jamrut ya, ada musala Jamrut. Banyak orang senang rumahnya dekat masjid. Ya, sampai-sampai ada yang pengen pindah karena di masjidnya di dekat masjid kosong ya sebelah sono. Tapi sama Nabi dilarang. Kenapa? Karena ternyata langkah kakinya ya di sini disebutkan tetaplah tinggal di kalian ya bisa akan ditetapkan pahala bagi langkah-langkah kalian. Jadi makin jauh makin banyak pahalanya. Itu dulu ya. Kalau sekarang Allah makin jauh makin malas ke masjid. Ya yang dekat aja belum tentu nyampe. Ya. Taib nomor 4, berjalan menuju salat jamaah dapat menghapuskan dosa. Nah, ini hadis Nabi SAW menyempurnakan wudhu sebagai wudhu al-mikari wa kasratul khata' ila masajid wa intizarus salat wa al-salat wa zalik maghribat wa zalik maghribat. Menyempurnakan wudhu ya saat yang tidak disukai, maksudnya wudhu lagi dingin Pak ya. Lagi dingin selama tidak berbahaya. Banyak melangkah kaki ke masjid, menunggu salat demi salat, ini termasuk ada ribat ini perjuangan. Ya, bahkan menghapuskan dosa. Ya, jadi Nabi bilang, maukah aku beritahukan perbuatan Allah yang dengannya Allah menghapuskan dosa tinggikan derajat? Itu diantaranya apa tadi? Berwudu saat susah, melangkah kaki ke masjid, kemudian nungguin salat. Ya, intizarus salat ba'da salat, menunggu salat. Maka ini termasuk apa? Riba, perjuangan. Kemudian selanjutnya nomor 5, lanjut. Berjalan
Berjalan ke tempat sholat jamaah setelah menyempurnakan wudhu dapat menghapuskan dosa. Hal tersebut didasarkan pada hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia bercerita Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu untuk mengerjakan sholat dan dia menyempurnakan wudunya, kemudian berangkat untuk menunaikan sholat wajib, dan dia mengerjakannya bersama orang-orang atau bersama jemaah atau di masjid, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosanya. Masya Allah. Karena Allah menyediakan ini jamuan di surga. Ada jamuan yang Allah sediakan bagi orang yang berangkat ke masjid pada pagi atau sore hari. Ya, setiap kali dia melakukannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qada ila al-masjid aw raha 'adda Allahu fil jannah nuzulan kullama qada aw raha." Siapa pergi ke masjid pada pagi atau sore hari, ya, berarti subuh atau asar. Ya, insya Allah akan menyediakan baginya jamu di surga. Setiap kali dia pergi pada pagi atau sore hari, Masya Allah. Ya, jamuannya jangan nih kulinernya, jangan mikirin kuliner dunia nih. Allah kasih jamuan buat orang yang sholatnya ke masjid, khususnya apa tadi, subuh dan asar. Ya, subuh dan asar maka disebut dengan bardain. Man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang sholat bardain masuk surga. Bardain ini adalah subuh dan asar. Jadi semua sholat istimewa. Dan ada beberapa sholat yang memang ditekankan. Asar, subuh, isya. Ya. Nah di sini, siapa yang berangkat ke masjid pagi atau sore, maka Allah sediakan baginya apa? Jamuan di surga. Ya, setiap kali dia pergi pada pagi atau sore hari. Apa yang dimaksud dengan goda? Berarti pergi pada pagi hari. Apa yang dimaksud dengan jamuan di sini? Ya, an-nuzul berarti penghormatan yang disediakan bagi tamu pada saat kedatangannya. Hal itu disediakan setiap kali pergi pagi dan sore hari. Yang demikian merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang berangkat menunaikan sholat di masjid pada pagi dan sore hari, yang disediakan bagian jamuan pada saat kepergian dan kepulangannya. Tentunya di akhirat nanti, ya, di surga nanti. Ya, bagi orang yang rajin sholat di masjid, khususnya subuh dan asar, Allah siapkan nuzulan. Ya, Allah setiapkan apa tadi Pak? Nuzulan itu jamuan. Ya, Masya Allah, jamuan buat orang di mana? Di surga. Buat orang ya. Jamuannya kayak apa? Wallahu a'lam. Pasti nggak biasa. Pasti ini jamuannya sangat-sangat spesial, luar biasa. Ini balasan buat orang yang salat berjamaah, khususnya isya, apa tadi, subuh dan asar. Kemudian lanjut Pak, nomor 7. Barang siapa berangkat menunaikan sholat jamaah lalu tertinggal, sedang dia sudah terbiasa melakukannya, maka baginya pahala seperti orang yang menghadirinya. Mungkin Bapak Ibu ya, Bapak-bapak udah biasa ke masjid, lalu kemudian ada uzur, sakit perut, ya ke masjid, atau hujan besar, atau mungkin karena dia sakit, atau pokoknya dia udah biasa lah, maka dia tetap dapat pahalanya. Masya Allah. Ya, atau dia datang ke masjid, terus sudah terlambat, Pak. Ya, udah terlambat, sudah selesai, sudah tahiyat akhir, atau sudah selesai, maka dia tetap dapat pahala. Ya, barang siapa bodoh dia melakukannya dengan sebaik-baiknya, kemudian berangkat ke masjid dan dia mendapatkan orang-orang sedang mengerjakan sholat. Ya, selama ada uzur ya Pak ya, ada uzur syar'i. Maka Allah memberikan kepadanya pahala seperti pahala orang yang mengerjakan dan menghadiri sholat tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Luar biasa hebatnya orang yang sudah istiqamah, sudah terbiasa sholat berjamaah, sampai kalau ada uzur pun terlambat karena ada uzur atau sakit, dia tetap dapat pahala. Kemudian siapa yang bersuci lalu berangkat ke tempat pelaksanaan salat jamaah, akan dia berada dalam salat sampai dia kembali ke rumahnya. Jadi Pak, orang kalau lagi berjalan ke masjid, itu dia dianggap kayak orang salat, Pak. Makanya nggak boleh kalau orang lagi jalan ke masjid itu, ya istilahnya lirik-lirik cewek gitu, jangan. Jadi dia lagi sholat. Bayangin ya hebatnya ya. Jadi orang, kita kan tahunya sholat tuh Allahu Akbar kan itu. Tapi sebenarnya, lanjut Pak, jika salah seorang di antara kalian berwudu di rumahnya, kemudian dia mendatangi masjid, dia termasuk dalam keadaan sholat sehingga dia kembali. Hendaklah dia tidak melakukan begini. Dan beliau menjalinkan jari jemari beliau. Jadi nggak boleh begini Pak, tasbih namanya.
Jadi kalau lagi jalan ke masjid jangan begini-gini. Ya, naik motor ya biasa aja. Jalan ya tenang di bawah karena dia dianggap lagi sholat. Masya Allah. Jadi dia sudah dianggap kayak orang sholat pahalanya walaupun belum sholat. Karena niatnya pengen sholat. Ya, sampai dia kembali. Kemudian pahala orang yang pergi berangkat saat jamaah dalam keadaan suci sampai dengan orang menunaikan haji dan umrah. Masya Allah. Nabi SAW bersabda di Abu Umamah, "Man kharaja min baiti mutatahhiran ila salatin maktubah, fajru ka'ajru ka'ajril hajjil mahmuhrim." Artinya, dan siapa? Barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan suci menuju tempat sholat wajib, maka pahalanya sama seperti pahala orang yang menunaikan haji yang berihram. Pahalanya kayak orang haji pakai ihram, Pak. Ya, lagi orang seperti pahala orang yang berhaji menunaikan haji yang berihram. Insya Allah. Jadi sama kayak orang haji pahalanya. Orang yang berangkat ke masjid. Jadi bapak-bapak sehari bisa haji 5 kali. Mantap banget. Ya, luar biasa. Pahalanya ya, bukan pelaksanaan. Kemudian orang yang berangkat masih banyak, Kak. Ada pertanyaan nggak, Pak Puji? Ada pertanyaan nggak? Tandain sampai 10 ya. Udah jam 11. 10. Tapi mungkin kalau ada pertanyaan. Apaan Pak Ustadz, membaca amin bareng dengan malaikat dapat ampunan Allah. Bagaimana dengan wanita yang sholat di rumah? Iya, kalau di rumah makanya kalau bisa dia kalau bisa dia sholat jamaah juga di masjid di mana di rumahnya berjamaah ya. Kalau bisa sama pembantunya. Kalau nggak bisa, ya inilah keistimewaan salah satunya. Tadi kalau ibu nggak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh bapak-bapak, maka dukung suaminya ke masjid, maka Anda sama kayak apa mendapatkan pahala dari apa yang dikerjakan oleh suami. Kan mandalla ala khairin kafa'il. Jadi kalau perempuan, gimana Pak Ustadz diaminnya, perempuan mah nggak kedengeran. Pelan, ya bergerak bibir atau kedengeran sendiri. Tapi kalau sholatnya semua perempuan boleh, selama ada yang bukan, selama tidak ada yang mendengarkan, ya nggak ada laki-laki. Jadi ini buat laki-laki, ya aminnya yang keras. Nah kalau buat perempuan bisa sholat berjamaah di rumah bagus, nggak bisa ya sendirian. Tapi jangan lupa supaya dapat pahala, karena ada beberapa yang bagiannya laki-laki, ada yang bagiannya perempuan. Kan kalau perempuan silakan masuk surga dari pintu mana aja. Kalau dia sholat, puasa Ramadan, ya jaga kehormatannya dan taat pada suaminya, maka silakan masuk dari pintu mana saja. Ini buat perempuan khusus. Ya. Tapi kalau buat laki-laki, ya ini sholat berjamaah. Tapi tetap bagaimanapun perempuan bisa dapat dari laki-laki ini dengan cara menyuruhnya, dengan cara mengingatkan sholat berjamaahnya. Jadi amin buat perempuan ya pelan, ya. Nah kalau misalnya ibu bisa berjamaah sama pembantu, sama anak perempuan bagus, ya. Nah aminnya kalau bisa berbarengan dengan malaikat, kami aminnya kan nggak harus kencang kalau perempuan. Maka bisa saja namanya berbarengan kan bukan hanya berbarengan kencangnya, bukan Pak. Jadi kalau berbarengan itu berbarengan sama malaikat, nah kita juga kan kita tahu barengan apa enggak, ya. Maka mudah-mudahan kita harapkan ini berbarengan. Jadi ibu-ibu walaupun sholat di rumah berjamaah, mudah-mudahan begitu baca amin berbarengan juga sama malaikat. Ya. Lanjut. Kalau sholat di masjid, tapi sholatnya sendirian karena terlambat sholat, salah pahala. Gimana Pak? Kalau sholat di masjid, tapi sholatnya sendiri karena terlambat waktu sholat. Kalau dia memang sudah terbiasa, ya sudah terbiasa berjamaah, maka dia dapat pahalanya. Kalau karena ada uzur ya, misalnya dia tadi macet jalanan atau pengen ke masjid tapi sakit perut, lalu datang terlambat, dia tetap dapat pahalanya berjamaahnya karena sudah menjadi niat ya sudah pengen berjamaah ya karena ada uzur tadi.
Lanjut. Bismillah Ustaz, Jadi laki-laki kalau yang misalnya dia datang terakhir, dia bisa tungguin jamaah yang lain, Pak. Misalnya dia tunggu sebentar, dia qobliyah dulu misalnya. Jadi dia imam kan sudah selesai. Lalu begitu imam sudah selesai, ya dia kan pengen jamaah tapi udah selesai, gimana? Maka dia bisa sholat sunnah dulu qobliyah sambil nunggu yang terlambat, ya. Atau dia bisa tunggu nanti sebentar sebelum dia atau dia nggak usah qobliyah, tapi dia tunggu orang-orang yang terlambat. Biasanya kalau masjid-masjid pinggir jalan banyak yang terlambat itu. Tapi kalau di dalam susah kayaknya. Ya. Makanya supaya nggak terlambat ya harus prepare tentunya. Lanjut. Assalamualaikum, mohon bertanya Ustadz, untuk sholat zuhur yang untuk sholat qobliyah 4 rakaat, kadang-kadang nggak cukup waktunya, bagaimana solusinya? Solusinya kalau misalnya buat laki-laki mungkin ya, laki-laki kan pengennya sholat qobliyah duhur 4, ba'diyah duhur 2, atau ba'diyah duhur 4. Tapi kadang-kadang datang ke masjidnya sisanya 3 menit, ya, sisanya 4 menit. Mungkin kalau untuk 4 rakaat kan susah, 2 salam, 2 salam. Maka Bapak sholat qobliyah dulu, 2 rakaat, ya, kemudian qomat, lalu sholat berjamaah zuhur, kemudian nanti setelah zuhur boleh melakukan qadha qobliyah zuhur. Itu ada riwayatnya dan kita belum bahas ya. Kita sudah bahas ya. Kita sudah bahas tentang keutamaan sholat sunnah dan mengqadhanya. Jadi di bab tentang sholat sunnah rawatib yang belum qobliyah subuh boleh dilakukan habis subuh. Ya, yang belum qobliyah zuhur boleh dilakukan habis zuhur. Jadi Nabi SAW membolehkan orang mengqadha sholat qobliyah zuhur habis sholat zuhur. Ya. Cuma masalahnya qobliyah dulu apa ba'diyah dulu, nah ini ada perbedaan pendapat. Kalau Syekh Utsaimin ba'diyah dulu baru qobliyah. Kalau qadhanya ya, misalnya saya belum sholat qobliyah zuhur, maka saya boleh qobliyah zuhur dulu baru ba'diyah zuhur, atau ba'diyah zuhur dulu baru qobliyah. Bismillah Ustadz, laki-laki yang berjenggot berarti dia selalu menjalankan sunnah selama jenggotnya melekat. Kalau perempuan memakai inai, kuku, pancar Arab, apakah sunnah juga? Atau ada amalan sunnah lain yang melekat terus bagi akhwat? Baik, untuk wanita pakai inai atau pakai pacar, ya, pakai pacar ini memang dibolehkan, ya, tapi saya tidak bilang itu sunnah, ya, dibolehkan karena dalam kitab Sahih Fikih Sunnah para wanita zaman Nabi itu maka pacar di waktu Isya, habis Isya, lalu pagi-pagi dihilangin pagi-paginya. Tapi intinya boleh ya, selama bukan kutek, walaupun dia anti air atau anti karat, ya nggak usah pakai kutek, nggak boleh, karena itu seperti tasyabuh dengan orang kafir. Tapi kalau inai atau pacar boleh. Tapi saya tidak bilang itu sunnah, ya. Saya bilang boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja. Tapi wallahu alam, untuk perempuan apa yang melekat? Kalau laki-laki kan jenggot, ya, jenggot. Ya, yang melekat sebenarnya gini Pak, jenggot juga bisa jadi, jenggot kan sunnah ya, akan tetapi yang lebih bagus, ya, bukan hanya sekedar berjenggot, ya, sebenarnya perempuan tuh yang melekat itu ya buat laki-laki dan perempuan ya akhlaknya gitu. Ya, tauhid, selalu dalam keadaan tauhid, dalam keadaan iman, itu yang paling melekat. Jadi kalau orang tanpa jenggot gimana? Kan ada orang nggak punya jenggot ya Pak. Ya berarti nggak ada sunnah melekat itu. Jadi sunnah melekat ini lebih bagus bukan hanya sekadar jenggot tapi akhlak, itu justru lebih penting. Jenggot bagus buat laki-laki sunnah, tapi akhlaknya jauh lebih penting. Jangan yang jenggot nipu tapi. Ya, tauhid dalam setiap keadaan, sholat, ya tadi lebih banyak. Nah, perempuan ini bisa nih Bang, sholat walaupun dia nggak di masjid sholatnya, tapi hatinya terikat dengan waktu sholat. Ya, jadi kadang-kadang perempuan ini kan nggak punya perempuan ini kan nggak ada kewajiban ke masjid, jadi hanya lalai Bang. Ya kan nggak ke masjid. Nah, ini dia nanti dia lewat 1 jam gitu. Jadi lebih baik ini jadi sunnah yang melekat, kebiasaan yang melekat. Ya,
Jadi kebiasaan-kebiasaan melekat ini bukan hanya pada fisik, tapi juga yang terpenting adalah bukan toharoh lahir saja, yang penting adalah toharoh batin. Toharoh batin ini maksudnya apa? Bebas dari syirik, ya. Kemudian selalu dalam keadaan bertauhid, berakhlak baik, itu melekat pada diri seorang dan harus sebagaimana melekatnya jenggot. Tapi kan jenggot bisa nggak ada. Nah, kalau perempuan ya kayak hijab itu kan sunnah yang melekat juga. Tapi kan mungkin dia bisa buka di rumahnya. Jadi kalau perempuan nggak ada sunnah melekat ya Pak ya. Ya pakai inai di kuku itu boleh saja, bukan sunnah setahu saya. Allahu a'lam. Sudah habis pertanyaan. Baik. Bapak Ibu sekalian yang Allah, ada lagi? Nah ini ada. Assalamualaikum Pak Ustadz. Makmum baru masuk sholat jamaah saat imam sudah berdiri untuk rakaat ketiga. Saat imam tahiyatul akhir, apakah makmum juga duduk tahiyatul akhir atau duduk seperti tahiyat awal saja? Boleh dua-duanya. Boleh dia ngikutin imam tahiyat akhir, ya, karena ngikutin imam, atau dia iftirash saja karena itu dia kan belum tahiyat akhir, dia kan sholat maghrib ya. Sholat maghrib itu bisa jadi dia tahiyatnya 3 kali kan Pak? Ya. Ya, tahiyat. Jadi begitu dia ikut tahiyat, begitu dia ikut rakaat ketiga, imam kan akan tahiyat akhir, maka dia duduk ikutin imam. Nah duduknya gimana? Tapi itu bukan tahiyat awal kan? Duduknya ya bisa duduk iftirash atau duduk tawarruk. Kenapa duduk tawarruk? Karena ngikutin imam. Kenapa duduk iftirash boleh? Karena bukan tahiyat akhir, maka dia boleh duduk iftirash. Saya lebih suka iftirash. Iftirash dulu. Nah rakaat kedua, misalnya lain lagi. Ya ikutnya sama imam, dia udah rakaat kedua. Ya, sedangkan imam rakaat ketiga, maka dia duduknya iftirash. Karena dia rakaat kedua dari salat duhur. Jangan tawarruk. Kenapa? Karena dia rakaatnya baru 2. Sedangkan rakaat 2 itu adalah iftirash. Jadi kalau untuk rakaat ketiga, ibu rakaat pertama, ibu boleh ngikutin imam tawarruk, boleh juga iftirash. Tapi kalau ibu rakaat kedua, maka ibu iftirash saja. Ya. Lanjut. Belum ada lagi. Belum ada pertanyaan. Baik. Ada lagi? Ya, ditunggu. Ada lagi kalau begini misalnya Baik, ini ada yang mau. Silakan Ibu Pipit mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau ini sebetulnya mau bertanya juga, kalau misalkan kita kan sebagai perempuan menjaga kesehatan tubuh ya, untuk suami juga. Kita sudah tidak berolahraga lagi di outdoor tapi di indoor ya. Misalkan salah satu olahraganya misalnya olahraganya Zumba. Apakah itu boleh Pak Ustadz? Tapi di dalam ruangan. Tapi yang jadi masalah kita sering teman-teman yang lain sering mendokumentasikan itu di video terus dijadikan status. Nah, agar kita tetap bisa menjaga kesehatan tubuh tapi dengan cara yang syar'i itu seperti apa Pak Ustadz? Itu yang pertama. Terus yang kedua Pak Ustadz. Oh yang satu ya boleh Pak Ustadz. Intinya dibolehkan wanita melihat aurat sesama wanita, dibolehkan walaupun itu wanitanya orang kafir. Ya, dibolehkan. Misalnya Anda olahraga ya. Kemudian olahraga terus di dalam ruangan campur sama perempuan-perempuan lainnya, nggak apa-apa sesama perempuan melihat aurat selama bukan aurat-aurat inti kan. Biasanya cuma leher, betis, ya. Nah, itu nggak apa-apa. Kemudian syarat kalau rambut nggak apa-apa juga buat perempuan ya. Nggak apa-apa intinya perempuan kelihatan apa tadi auratnya sesama perempuan. Yeah. Bahkan kata Syekh Utsaimin walaupun dia orang kafir. Paham? Oke, nah saya lanjut ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi intinya boleh
ya, perempuan melihat aurat sesama perempuan selama bukan aurat inti. Aurat inti itu apa? Kemaluan, dada itu namanya aurat inti. Ya, kalau rambut nggak apa-apa. Perempuan melihat dengan perempuan lainnya. Selama tidak ada laki-laki di situ. Ya. Yang kedua, syarat untuk olahraga di situ adalah perempuan ini tidak boleh perempuan yang mulutnya suka menceritakan kepada suaminya. Misalnya, jadi harus ada adabnya. Sebelum olahraga itu perempuan itu dikasih syarat-syaratnya. Tutornya harus kasih tahu. Apalagi sesama orang-orang berhijab ya. Maka bagus punya komunitas biar terseleksi. Jadi katakan kepada mereka, harap kalau Anda melihat aurat kami di sini, jangan ceritakan kepada suaminya. Ya, oh ini jadi nggak boleh mulutnya ember gitu. Oh si ibu itu, itunya begini-gini, oh ininya begini-begini. Nah itu nggak boleh diceritakan kepada suaminya. Satu itu aib kalau memang itu jelek. Satu sisi bisa membangkitkan syahwat buat laki-laki, itu nggak boleh. Yang ketiga juga nggak boleh dikomentasikan. Ya, didokumentasikan, akhirnya kelihatan aurat, ya, padahal Anda kan niatnya untuk olahraga syar'i. Kemudian juga bagusnya nggak ada musik, ya, nggak ada musik. Makanya butuh komunitas. Ya, sekarang sudah ada ya, komunitas-komunitas seperti apa Ibu Dewi ya. Ada Ibu Dewi itu jago apalah dia senam atau apa, dia di dalam ruangan, ya, dalam ruangan, kemudian dia olahraganya juga. Ya tadi harus dikasih tahu sama tutornya, ya nggak boleh menceritakan aurat-aurat kepada suaminya. Gitu aja. Lanjut yang kedua. Yang kedua, tapi syaratnya tanpa musik itu ya Pak Ustadz? Iya, nggak boleh ya. Oh iya. Yang kedua itu gini Pak Ustadz, saya itu alhamdulillah baru 10 bulan berhijrah. Jadi semua step by step ya, perlahan-perlahan mencoba untuk sholat malam rutin. Tapi kalau udah sholat isya itu kadang suka malas padahal udah alarm dinyalakan. Nah ada solusinya ketika saya belum sholat isya. Jadi ketika saya bangun jam 2 atau jam 3, saya terbangun sholat isya plus ba'da isyanya. Lanjut saya dengan sholat tahajud dan witir. Apakah itu boleh Pak Ustadz? Walaupun ya saya pengennya boleh kalau darurat. Tapi kalau darurat, ya, kalau nggak darurat nggak boleh. Karena sholat isya yang terbaik itu dalam keadaan normal, itu sebelum tengah malam. Ya, sebelum tengah malam. Sebelum jam 12 sudah selesai. Tapi kalau darurat dalam safar, kemudian ketiduran, ya, atau apa, masih boleh kalau bangun jam 2, jam 3 lalu isya. Tapi dalam keadaan darurat. Lebih baik solusinya adalah tahajudnya habis isya. Tahajudnya sehabis isya. Ya, qiyamul lailnya habis isya. Niatnya qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu boleh di awal waktu, boleh di tengah waktu, boleh di akhir waktu, atau di afdal waktu. Ya, jadi kalau kita kan tahunya qiyamul lail itu di akhir mulu. Padahal dan harus tidur dulu, Pak Ustadz. Enggak. Udah niatnya qiyamul lail aja. Ya. Niatnya qiyamul lail. Jadi ada pembahasannya kalau Teteh punya rezeki beli buku ini namanya Ensiklopedia Sholat. Nah, itu ada dalil-dalil tentang sholat malam di awal waktu. Maksudnya habis isya ya, habis isya. Ya. Jadi habis isya langsung sholat qiyamul lail 2 rakaat, lalu witir 3 rakaat atau 1 baru tidur. Nanti malam bangun lagi, alhamdulillah boleh tambah qiyamul lail. Ya, selama ini yang selalu beredar di kita kan tahajud harus tidur. Makanya saya bilang nggak usah tahajud, qiyamul lail aja. Qiyamul lail itu kan menghidupkan malam artinya. Ya. Tapi kalau nanti pas sholat jam 3 subuh dengan niatnya tahajud. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Boleh qiyamul lail, kan tahajud juga bagian qiyamul lail. Iya. Tahajud, witir itu namanya qiyamul lail. Ya. Iya, qiyamul lail. Baik, itu saja. Baik. Mungkin ada lagi Pak Pujo? Jazakallahu khairan katsiran Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan istiqomah ya. Amin. Allahumma amin. Lanjut Pak Pujo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Suami dan anak saya sholat jamaah di musola. Apakah pahalanya sama dengan jamaah? Yang penting musola ini musola bukan musola rumah, ya, satu. Yang kedua musola ini
musolanya wakaf, itu yang utama. Ya, yang ketiga, musola ini ditegakkan sholat 5 waktu, itu yang terpenting. Ya, jadi mau sholat bedanya musola sama masjid itu adalah dalam perkara masalah banyaknya aja. Biasanya masjid jauh lebih banyak, ya musola jauh lebih sedikit. Tapi ada juga masjid ya sedikit, musola jauh lebih banyak. Jadi yang terpenting adalah dia bisa sholat berjamaah mau di musola di lingkungannya atau di masjid di lingkungannya. Ya yang penting di situ ditegakkan sholat 5 waktu. Habis ya? Habis. Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah. Insya Allah nanti kita lanjutkan poin ke-10 ya. Difotoin ke saya. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini, Masya Allah banyak pahala buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang tinggal nyuruh suaminya doang. Dan tentunya buat bapak-bapak, ini adalah sholat yang pahala sholat berjamaah ini bukan hanya masalah sholat, tapi langkahnya, bahkan niatnya. Ya, bahkan Allah sediakan nuzul hidangan di surga. Ini tentu sebuah harapan untuk bisa terus istiqomah sholat di masjid dengan banyaknya pahala begini. Biasanya orang jadi lebih semangat, insya Allah. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Pujo dan tim. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada para jemaah, terima kasih atas waktunya untuk bergabung di kajian ini. Insya Allah kajian kita lanjutkan pada mungkin di akhir bulan ini atau bulan depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.